Ustadz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana zam-zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustaz-ustaz. Pakai, bisa dipakai. Kalau Allah tidak ingin memberikan sesuatu yang baru untuk meningkatkan, tidak akan diberikan ujian. Karena itu rumusnya dalam Al-Quran, ketika Anda mendapatkan ujian, jangan hadirkan keluhan. Karena tidak ada satupun ayat dan hadis meminta kita mengeluh. Kalau ada, saya akan jadi orang pertama yang mengeluh. Yang ada bahasannya di Quran meminta kita kemudian belajar dari semuanya itu. Silakan Anda cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Ayat ini memberi gambaran orang-orang yang mengharapkan surga akan diberikan ujian hidup, supaya dengan ujian itu dia mendapatkan pahala. Sebab pahala itu bersanding dengan ujian. Kalau Anda pengen pahala, berarti Anda ingin diuji. Kalau tidak ada ujian, bagaimana mendapatkan pahalanya? Anda kalau nggak ikut ujian, Anda nggak akan dapat nilai. Di kampus yang tidak ujian, nggak akan punya nilai. Di sekolah yang tidak ujian, nggak akan ada nilai. Anak SD yang tidak ikut ujian, di rapotnya kosong. Jadi kalau Anda ingin punya rapot dengan nilai yang bagus, maka Anda harus... Orang-orang yang di sekeliling kita ini, al-jarus saleh, dia tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Nampaknya kita agak terpeleset, diluruskannya kita balik. Friend, bro, akhi, nampaknya sampean ini sudah jauh lari dari jalan yang benar. Ayolah kita ngaji. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan materi, tak bisa terbayar dengan benda. Apa dia? Ketika mendapatkan sahabat kawan yang baik-baik, yang menyenangkan hati, yang menegur kita ketika kita salah, yang di saat kita susah hati, dialah yang menenangkan batin kita. Kawanmu, sahabatmu adalah kawan menangis. Banyak kawan ketawa di saat kita senang, di saat kita sedang di atas awan, di saat kita sedang menjabat, di saat kita sedang berkuasa. Semua mengatakan, Pak Ustaz, berdosa tak kita memarahi ibu? Alasannya ibu keluar rumah tak menggunakan hijab. Oh, tak boleh nak. Mentang-mentang kau sudah pengajian, lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullah, neraka jahanam. Begitu caranya. Jangan kalian yang menasihati dia. Datangi Pak Wan, datangi Pak Bupati, datangi Pak Wabu. Pak, bisa tak Bapak nasihati mak saya? Mak saya ini takut sama Bapak. Nah, panggil Pak Bupati. Bu, sini. Ibu, kenapa tak juga begitu? Iya Pak, insya Allah saya. Gitu. Jadi mulutnya mulut mereka, pesannya dari kita. Jangan kita ngomong. Kita sebagai anak tidak pernah besar di hadapan orang tua kita. Ibu tak pernah melihat anaknya itu besar. Anak itu tetaplah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong. Maka pakai lidah. Seorang hamba yang menghamba kepada Allah ketika diberikan hal-hal yang berat, cobaan, ujian, musibah, dia akan merasa ridha. Saya ridha dengan segala apa yang diberikan oleh Allah. Dia tidak mengeluh, dia tidak marah, dia tidak mencaci, dia tidak memaki. Akan tetapi dia pasrah, dia ridha, dia makin cinta kepada Tuhannya. Sebab dia menyadari segala apa yang dia terima dari musibah dan bala datangnya dari siapa? Dari Allah. Makin diberikan ujian, makin dia bersimpuh di pintu Allah, makin dia bersabar. Ini yang Allah inginkan dari hambanya. Bukan dia mengeluh, bukan dia memaki. Allah nggak mau dari hambanya semacam itu.
أحسنكو حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكو أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. Allah tuh perlu ditolong apa tidak? Ragu. Nanti mau dibilang perlu ditolong berarti Allah lemah. Kalau tak perlu ditolong, kenapa kita mesti menolong? Allah itu maha kaya. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wa man kafara, siapa yang kafir, tak mau dia baca Quran, tak mau dia berzikir, Allah maha kaya. Allah tak perlu sebesar upil, tak perlu sekutil mukmin, tak perlu. Lalu siapa yang perlu sama Allah itu? Allah perlu kita atau kita perlu sama Allah? Kita yang perlu sama Allah. Maka sesungguhnya kalau kita tolong rumah tahfiz, kita tolong hamba Allah, sesungguhnya kita sedang waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, bukan untuk Allah. Allah tak perlu. Wa man yanqalib ala aqibai, siapa yang meninggalkan agama ini, semua dunia ini kafir, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Ketika kita masih terjatuh, ingatlah, sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah, sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah, mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan watawasau bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat pun tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yasta'khiruna sa'atan, tak ada satupun yang dapat menundanya, wala yastaqdimun, tak boleh dapat satupun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambatnya. Jadi yang ahli ibadah itu perempuan. Emang keren sih cewek-cewek ini rajin ibadah. Tahajudnya, tilawahnya rata-rata di atas cowok tuh. Tapi sayang banget kalau ternyata di siang harinya gak bisa jaga lisan. Ini dia bahaya. Karena orang yang paling tinggi derajatnya di surga itu bukan yang paling banyak ibadah sunnah, yang paling sedikit dosanya. Yang paling tinggi derajatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, di surga bukan orang yang paling banyak ibadah sunnah. Saya gak ngomong yang wajib karena itu udah pasti. Bukan yang paling banyak ibadah sunnah, tapi yang paling sedikit dosanya. Bisa jadi perempuan malamnya tahajud, tilawahnya banyak, siang habis ditransfer pahala tahajud semalam untuk orang yang dia omongin. Semalam tahajud buat siapa? Buat orang yang besok bakal saya gibahin. Kan rugi kan? Kayak gitu kan logikanya.